akuntabilitas. Di sini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, berorientasi pada hasil. Ketiga, membutuhkan laporan. Keempat, membutuhkan konsekuensi. Kelima, memperbaiki kinerja. Sedangkan fungsi utama akuntabilitas ada 3, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Selanjutnya ada tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Kedua, akuntabilitas organisasi. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas individu. Dan akuntabilitas personal. Kemudian kita bergeser pada mekanisme akuntabilitas. Pada dimensi terdapat akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, mekanisme birokrasi di Indonesia ada perencanaan strategis, kontrak kerja, dan lakib. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, harus ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian terdapat 5 langkah framework. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah. Terakhir, konflik kepentingan. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, PNS mampu mengambil pilihan yang tepat ketika ada konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis. Ketiga, melayani secara adil dan konsisten dalam bertugas. Nah, berikut yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.